Ternyata Yesus itu punya personal branding yang kita katakan dalam bahasa lebih rohani adalah identitas ilahi. Lalu orang bertanya begini, identitas kita atau personal brandingnya para pengikut Kristus itu apa? Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam dunia bisnis itu dikenal yang namanya personal branding. Perusahaan akan mengeluarkan produk-produk unggulan, dan kita dengar dan kita tahu ada brand ambassador untuk menjual produk itu, bahwa produk ini lain daripada yang lain. Maka orang pasti akan ke sana untuk membeli, atau sekarang bisa pesan online. Ternyata Yesus itu punya personal branding yang kita katakan dalam bahasa lebih rohani adalah identitas ilahi. Lalu orang bertanya begini, identitas kita atau personal brandingnya para pengikut Kristus itu apa? Hidup penuh dengan cinta kasih. Karena mereka punya Allah yang penuh kasih, ajarannya penuh kasih, dan mereka hidup di jalan yang penuh kasih. Itu brand kita. Tetapi harus kita lihat, bukan hanya dalam ajaran, dalam dogma, tetapi yang paling harus menjadi nyata, brand itu terjadi di dalam hidup kita tiap hari. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita hidupi. Identitas kekristenan itu, kekatolikan itu yang penuh dengan cinta kasih harus menjadi nyata. Saya tahu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang adalah garda terdepan di tengah masyarakat tempat Anda kerja, Anda hidup. Anda tidak pergi kerja menggunakan bendera Katolik. Benar enggak? Enggak. Banyak sekali umat kita
yang pergi melayani di mana-mana dalam konteks pekerjaan apapun, entah kecil maupun besar, tapi tidak pernah dia membawa bendera agamanya. Tetapi orang bisa merasakan buahnya. Ternyata ini orang bukan orang sembarangan ini. Ternyata dia adalah pengikut Kristus. Memberikan warna yang kadang-kadang sulit untuk ditiru orang lain. Sulit untuk di copy paste oleh orang lain. Kenapa? Karena personal brandingnya itu ada di sini. Dan dia bawa kemana-mana dalam hidup karya pelayanannya. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur karena punya identitas ilahi yang kita terima dari Yesus Kristus sendiri.